Dan ini tradisi keagamaan masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia, itu warisan ulama-ulama dulu. Dalilnya kuat-kuat. Misalnya tahlil. Orang Wahabi ini anti tahlil. Mengapa? Katanya nggak ada dalilnya. Ya sebenarnya bukan nggak ada dalilnya. Mereka memang durhaka pada orang tua. Perbedaan Wahabi dengan kita, mereka gak suka amalan-amalan kita. Alasannya apa? Katanya bid'ah. Kita ini ada orang mati, biasanya ada tahlil, ada kenduri. Apa kata mereka? Bid'ah itu. Lalu kita jawab, enggak bid'ah. Itu amalan bagus. Nah, akhirnya apa? Habis itu mereka tanya, mana dalilnya? Nah, ini artinya apa? Wahabi itu gak tahu, saudara. Buktinya gak tahu. Setiap kita terangkan, mereka selalu tanya mana dalilnya. Mengapa tanya mana dalilnya? Karena mereka gak tahu. Kalau kita ini tahu, tradisi tahlil, tradisi maulid, kenduri, jangan ditinggalkan. Mengapa? Itu warisan para ulama dulu. Ulama dulu yang mewariskan itu. Karena itu warisan ulama dulu. Ulama dulu itu alim-alim, lebih alim daripada orang-orang sekarang. Karena ulama-ulama dulu itu pada kitab-kitab hafal. Hafalannya luar biasa. Dan ini tradisi keagamaan masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia, itu warisan ulama-ulama dulu. Dalilnya kuat-kuat. Misalnya tahlil. Orang Wahabi ini anti tahlil. Mengapa? Katanya nggak ada dalilnya. Ya sebenarnya bukan nggak ada dalilnya. Mereka memang durhaka pada orang tua. Nggak mau baca tahlil. Karena tahlil itu bacaan zikir. Pahalanya untuk membantu orang yang meninggal. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Bukan ulama Betawi, bukan kiai dari Jawa, bukan. Bukan kiai Madura, bukan buya dari Sumatera Barat, bukan abu dari Aceh, bukan tuan guru dari Kalimantan Selatan, bukan. Siapa yang baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, Jabir berkata, "Kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi." Pada suatu hari kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'ad bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu para sahabat bersama Rasulullah pergi ramai-ramai taziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah dikubur, lalu kuburannya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan, gak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallah tawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu tawilan. Kami baca subhanallah dalam waktu yang lama. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Kami baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat faqal la ilaha illallah subhanallah. Rasulullah baca la ilaha illallah subhanallah. Lama. Falamman sharafa, ketika Rasulullah berhenti baca, qila lahu, sebagian sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, lima sabbahta thumma kabbarta?" Rasulullah, kenapa engkau baca subhanallah, baca Allahu akbar, atau baca la ilaha illallah? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang saleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang saleh dijepit kuburan. Kira-kira yang enggak saleh bagaimana, saudara? Orang saleh dijepit kuburan, hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir dia enggak dilepas dari jepitan itu. Karenanya Rasulullah baca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat.
Kalau dia dijepit oleh alam kubur, biar gak lama-lama. Makanya tahlil itu yang afdal dibaca di kuburan. Setelah talqin langsung baca tahlil bareng-bareng. Mengapa? Kalau dijepit gak lama-lama. Cuman kita punya tradisi kenduri. Tahlilnya biasanya malam hari. Jam berapa kalau di sini? Habis isya. Jam 8 ya. Kalau tahlilnya jam 8, almarhum dikubur jam 8 pagi. Berarti 12 jam menunggu bantuan. Kira-kira kalau saudara terjepit menunggu orang 5 jam aja, kira-kira lama apa sebentar? Lama itu. Kata para ulama, hadis ini termasuk hadis alam kubur yang mengerikan. Mengapa? Yang meninggal orangnya soleh, yang bersaksi kalau beliau soleh itu Rasulullah. Kalau yang bersaksi tetangga, kadang nggak valid saudara. Mengapa? Tetangga ini ada orang mati, ditanyakan ini orang baik apa enggak. Sudah tahu nggak baik, bilang baik biasanya. Cuma ngomongnya sambil senyum-senyum. Almarhum ini baik apa enggak baik, sambil senyum. Loh kok senyum? Ya kita tahulah dia itu siapa. Cuma kita gak enak bilang gak baik katanya. Toleransi. Kita ini toleransinya tinggi. Ini yang bersaksi dia orang soleh Rasulullah, dan yang mensolatkan juga beliau, masih dijepit oleh alam kubur. Karenanya kita ini kalau meninggal, hadirkan guru-guru kita, para kiai. Mengapa? Untuk mensolatkan keluarga kita. Dan jangan lupa setelah pulang bawakan berkat. Mengapa? Ya biar barokah. Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, salam alaika.